Halo, jumpa lagi dengan saya Sugiyarti Rosbak atau biasa dipanggil Ati dalam sesi podcast dan YouTube saya dengan judul Nyantai di Kebun Ati. Nah, kali ini saya sesinya akan berjudul Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan terlihat. Itu salah satu peribahasa. Mungkin teman-teman sudah ingat dengan peribahasa itu. Jadi ceritanya ada satu cerita nih. Ada seseorang berkunjung ke rumah temannya. Temannya ini berdua adalah seorang pengacara sukses ceritanya. Kemudian pas lagi di rumah tersebut, tahu-tahu putrinya mereka itu pulang dengan menangis-nangis. Ditanyalah oleh si temannya ini, kenapa putrinya menangis? Iya, dia menangis karena disuruh belajar nari. Saya itu maunya dia belajar menari karena dulu kecilnya saya tidak diizinkan oleh orang tua saya untuk menari, tapi saya harus belajar ilmu hukum. Jadi sekarang putri saya harus bisa menari. Nah, ini saya ambil cerita dari buku The Coaching Games Points of View. Coba bayangkan, karena orang tuanya tidak bisa menjadi seseorang yang dia inginkan pada saat dia kecil, malah dia memaksa anaknya supaya menjadi seperti dia, tanpa dia sadari bahwa sebenarnya dia sama dengan orang tuanya yang memaksakan kehendak. Nah, coba kita ingat-ingat, apakah dulu kita sering sekali merasa bahwa aduh, kok saya nggak boleh ini ya sama orang tua saya, kok saya nggak boleh ini ya sama orang tua saya. Dan apakah sekarang itu justru dilakukan oleh kita kepada anak kita? Kalau itu demi kebaikan, tidak apa. Tapi kalau ini adalah memaksakan, salah satu contoh yang tadi, memaksakan cita-cita seseorang, cita-cita kita kepada anak kita, belum tentu itu berhasil. Karena anak kita adalah orang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Begitu juga sebenarnya dalam kehidupan berorganisasi. Kalau dalam organisasi Anda adalah seorang atasan, Anda adalah seorang leader, dan Anda mau memaksa tim Anda harus persis seperti Anda, harus bisa ngikutin apa kemauan Anda, maka Anda salah karena biar bagaimanapun mereka adalah orang lain. Anak Anda aja belum tentu bisa dipaksa untuk menjadi seperti kita. Apalagi memaksa orang lain untuk menjadi seperti kita. Terus gimana dong kalau saya ingin supaya tujuan saya tercapai? Yang harus dilakukan adalah gunakan potensi si tim kita untuk menjadi lebih baik dan justru menunjang kita. Perbedaan justru lebih baik karena coba saja kalau kita adalah bersama pasangan, kita adalah orang yang banyak ngomong. Kalau pasangan kita banyak ngomong, ya udah saling berantem, saling rebutan untuk ngomong. Tapi kalau pasangan kita pendiam, kita banyak bicara, penyeimbang. Dalam hidup itu harus balance. Jadi kalau kita punya tim yang tidak sama dengan kita, dia adalah penyeimbang kita. Mungkin dia adalah orang yang bisa mengingatkan kita untuk bagaimana kita bisa berlaku di kehidupan berorganisasi dan mungkin tujuan itu bisa tercapai. Kalau yang kita nggak bisa lihat, mungkin tim kita justru bisa melihatnya. So, embrace the difference. Hargai perbedaan. Sekian dari saya. Jangan lupa klik tanda lonceng dan juga subscribe untuk mendengarkan sesi-sesi saya berikutnya. Sampai jumpa.